Bersama-sama kita akan masuk dalam doa. Tuhan, biarlah apa yang kami nyanyikan boleh keluar dari hati kami yang paling dalam. Kami sungguh rindu untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Bukan demi diterima oleh Engkau. Tapi kami ingin menyenangkan hati Tuhan karena Tuhan terlebih dahulu menerima kami. Tuhan mengasihi diri kami apa adanya. Kami orang-orang yang berdosa ini Tuhan. Kami orang-orang yang sering menentang akan perintah dan firman Tuhan. Orang-orang yang patut sebetulnya dibinasakan dan dibuang dari hadapan Engkau. Tapi Engkau Tuhan menyelamatkan kami. Bahkan Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak Tuhan. Bagaimana anugerah-Mu mengalahkan segala kekerasan hati kami dan segala pemberontakan kami. Biarlah hati kami dipenuhi dengan syukur. Dan waktu kami ingin mendengarkan suara-Mu Tuhan, kami berdoa Engkau boleh lapangkan hati kami. Engkau jernihkan pikiran kami. Supaya firman Tuhan ini tidak jatuh di tanah yang keras. Tidak jatuh di tanah yang berbatu-batu. Tidak jatuh di tanah dengan semak duri yang siap mematikan benih ini. Tapi Tuhan jadikan hati kami tanah yang subur. Supaya firman Tuhan itu boleh bertumbuh dan berbuah lebat dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Berbicaralah dengan bebas. Pakailah hamba-Mu dalam segala keterbatasan dan kehinaannya itu. Supaya firman Tuhan tidak terbatas. Boleh menembus jiwa setiap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami bersyukur. Amin. Silakan duduk kembali. Ya, bersyukur jikalau pada hari ini ya setiap kita yang akan menikmati liburan panjang ya, tetap kita bisa datang ke tempat ini, kita beribadah kepada Tuhan, memuji nama Tuhan seharusnya dengan hati yang lebih lepas, ya karena besok kan libur gitu kan. Jadi harusnya nggak dikejar-kejar deadline-nya harusnya ya. Tapi tetap dalam kondisi apapun kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Ada kesempatan kita gathering ya bersama-sama dengan saudara-saudari seiman di tempat ini untuk memuji Tuhan, menyembah Dia dan mendengarkan firman Tuhan ya. Dan hari ini tema yang diberikan kepada saya itu tentang repentance as a way of life. Dan saya mengundang kita membaca satu bagian firman Tuhan dari kitab 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-22. Oke, 2 Raja-Raja pasal 22. Sebetulnya kita akan bahas seluruh bagian, tapi saya akan memilih beberapa ayat saja ya. Agak ini ya. 2 Raja-Raja 22, ya ayat 1 sampai 2, kemudian ayat 8 sampai 13, kemudian terakhir ayat 16 sampai 20. Ya, saya akan bacakan bagi kita sekalian. Harap teman-teman semua, Bapak Ibu Saudara boleh memperhatikannya. Ya, mari kita akan melihat sekelumit kisah dari seorang tokoh namanya Raja Yosia. Demikian firman Tuhan. Yosia berumur 8 tahun pada waktu menjadi raja. Dan selama 31 tahun ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya Yedida binti Adaya dari Boskat. Ia melakukan yang benar di mata Tuhan dan mengikuti semua cara hidup Daud bapa leluhurnya. Ia tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ayat 8. Imam besar Hilkia berkata kepada Safan, sekretaris kerajaan itu, telah kutemukan kitab Taurat di rumah Tuhan. Kitab itu lalu diberikan Hilkia kepada Safan dan Safan membacanya. Kemudian Safan sekretaris itu masuk menghadap raja dan melaporkan hal itu kepada raja. Hamba-hambamu ini telah mengambil uang yang terdapat di rumah Tuhan dan menyerahkannya ke tangan para pekerja yang mengawasi rumah itu. Safan sekretaris itu memberitahukan juga kepada raja, Imam Hilkia telah memberikan gulungan kitab kepadaku. Safan lalu membacakannya di hadapan raja. Dan kita lanjut. Ayat 11 ya. Mendengar kata-kata kitab Taurat itu, raja mengoyak pakaiannya. Raja lalu memberi perintah kepada Imam Hilkia, Ahikam bin Safan,
Akhbor bin Mika, Safan sekretaris itu, dan juga kepada Asaya pengawal raja katanya, "Pergilah, mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi rakyat dan seluruh Yehuda, tentang perkataan kitab yang ditemukan ini. Sebab dahsyatlah murka Tuhan yang bernyala-nyala terhadap kita. Oleh karena nenek moyang kita tidak mendengarkan kata-kata kitab ini dengan berbuat tepat seperti yang tertulis di dalamnya." Lalu lanjut ayat 16. "Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas tempat ini dan atas penduduknya, sesuai dengan semua perkataan kitab yang telah dibaca oleh Raja Yehuda. Karena mereka telah meninggalkan aku dan membakar kurban kepada ilah lain, sehingga membangkitkan murkaku dengan segala perbuatan tangan mereka. Murkaku akan bernyala-nyala terhadap tempat ini dan tidak terpadamkan. Tetapi kepada Raja Yehuda yang telah mengutus kamu untuk meminta petunjuk Tuhan, haruslah kamu katakan demikian. Beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai perkataan yang telah kau dengar itu." 19, "Karena engkau menyesal dan merendahkan diri di hadapan Tuhan ketika mendengar apa yang kufirmankan terhadap tempat ini dan penduduknya, bahwa mereka akan menjadi kengerian dan kutuk. Dan karena engkau mengoyak pakaianmu dan menangis di hadapanku, maka aku pun telah mendengarnya. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu sesungguhnya aku akan mengumpulkan engkau kepada nenek moyangmu, dan engkau akan dikebumikan ke dalam kuburmu dengan damai, dan matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang akan kudatangkan atas tempat ini." Lalu mereka menyampaikan perkataan itu kepada raja. Ya, sampai semikian jauh ya pembacaan kita firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, sekali lagi hari ini tema kita adalah tentang pertobatan ya sebagai cara hidup. Ya, dan saya mengajak kita hari ini untuk belajar dari seorang tokoh yang namanya Raja Yosia. Saudara, siapakah Raja Yosia ini? Ya, sebetulnya Yehuda patut bersyukur punya pemimpin yang baik dan takut akan Tuhan seperti Yosia. Ya, padahal saudara kalau membaca bagian sebelumnya, papanya Yosia itu siapa? Raja Amon. Ya, dan Raja Amon dikatakan apa? Dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ya, lalu papanya Amon siapa? Raja Manasye. Ya, saudara kalau baca Alkitab TB2, saya nggak ngecek yang TB1 itu dikatakan Manasye Raja Yahudi, raja yang biadab. Sampai sebut raja biadab. Jadi melakukan apa yang sangat jahat di mata Tuhan. Ya, saudara, maka luar biasa ya, Yehuda bersyukur punya engkong yang jahat amat, jahat sangat amat gitu, biadab, punya anak Amon ya, papahnya itu juga jahat banget, ya turunan sama papahnya dong ya. Nah, tapi tiba-tiba anaknya Yosia itu baik benar. Ya, lalu ayat kedua dikatakan dia melakukan yang benar di mata Tuhan dan mengikuti semua cara hidup Daud bapa leluhurnya. Ya, ada sampai penafsir yang mengatakan di antara semua raja Yehuda, ya selain Daud ya tentunya ya, hanya 7 raja yang dikatakan melakukan yang benar di mata Tuhan. Dari 7 itu cuma 3 yang dikatakan mengikuti cara hidup Daud. Ya, Raja Asa, Raja Hizkia sama Raja Yosia. Ya, dan ayat berikut perkataan berikutnya dia tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Artinya dia berpegang kepada hukum Tuhan. Itu cuma 2, Hizkia sama Yosia. Ya, jadi ini sesuatu hal yang luar biasa. Nah, kisah selanjutnya yang tadi kita baca menjelaskan seperti apa sih contoh kehidupan yang benar ya yang dijalani oleh Yosia. Nah, saya ingin secara singkat ya mungkin untuk kita yang belum familiar dengan cerita ini ya, bahwa pada saat itu sedang ada proyek besar yang diperintahkan Yosia, yaitu apa? Dia ingin merenovasi kerusakan rumah Tuhan ya, maksudnya memperbaiki renovasi tempat ibadah. Nah, Yosia kemudian menyuruh Safan, siapa Safan? Itu sekretaris kerajaan untuk mengurus pembayaran tukang-tukang. Begitu kan? Ya kan, tukang harus dibayar ya. Nah, Safan lah yang mengurus semua itu. Nah, tiba-tiba waktu Safan mengurus,
ya, muncullah imam besar yang namanya Hilkia saat itu, lalu memberikan sebuah laporan penting. Ya, dan dia berkata, telah kutemukan kitab Taurat di rumah Tuhan. Nah, waktu Safan dengar berita itu, lalu Safan meneruskan laporan itu kepada raja. Lalu Safan udah ngecek dulu sebelumnya, udah baca ya. Lalu dia laporkan, lalu Safan membacakan kitab Taurat itu di depan Raja Yosia. Dan saudara, bagaimana respon sang raja? Maka kita tadi baca di ayat yang ke-11. Mendengar kata-kata kitab Taurat itu, raja mengoyak pakaiannya. Ya, kok bisa gitu kan ya? Kalau kita koyak-koyak kayaknya kan kancingnya doang yang lepas gitu ya. Tapi ini mengoyak tuh artinya kesedihan yang mendalam. Ya, celakalah aku, begitu. Nah, sesudah itu, sampai sini dulu ya. Kenapa? Apa yang disampaikan dalam kitab Taurat? Ya, ada penafsir yang mengatakan umumnya sepakat kitab Taurat ini tuh apa isinya? Itu adalah kitab ulangan. Ya, jadi yang ditulis oleh Musa, kita percayanya, begitu ya. Nah, lalu kemana aja selama ini kitab ulangan? Nggak tahu, pokoknya hilang atau mungkin disembunyikan sama engkongnya. Ya, Raja Manasye itu. Ya, merasa tidak penting, dia nggak mau baca, dia sembunyikan. Nah, pokoknya sekarang ketemu. Ya. Nah, dan Yosia sadar ya bahwa umat Israel sudah melanggar perintah Tuhan. Dan dosa-dosa mereka itu akan mendatangkan murka Allah. Maka Yosia cepat-cepat dia segera mengutus 5 orang pejabat tadi ya untuk menanyakan petunjuk Tuhan bagi Israel. Jadi 5 utusan itu datang kepada seorang Nabiah. Ya, ini nabi tapi perempuan. Nabiah, namanya Nabiah Hulda. Ya. Dan kemudian saudara ada 2 kabar. Ya, mungkin kalau utusan datang nanya sama Raja Yosia, kalau zaman sekarang mau kabar mana dulu Pak? Ya, kabar baik atau kabar buruk? Ya. Kabar buruknya, ya, kabar buruk ini apa? Yaitu bahwa tidak ada harapan bagi Israel. Murka Tuhan tidak akan padam. Hukuman Tuhan itu tetap akan datang. Itu kabar buruknya. Tapi ada kabar baiknya, yaitu apa? Hukuman Tuhan tidak akan datang di zaman Raja Yosia. Artinya bahwa Raja Yosia itu akan rest in peace. Dia tidak akan melihat malapetaka yang Tuhan akan timpakan kepada bangsa Israel. Ya, jadi itu ringkasan ceritanya. Ya, nah sekarang kita akan bahas lebih dalam. Ya, pertanyaannya kenapa bisa begitu? Kenapa Raja Yosia diloloskan dari hukuman Allah? Ya, tadi sudah kita lihat ya sedikit, mungkin saudara tahu jawabannya adalah apa? Karena respons Yosia terhadap hukum Taurat tadi. Kita baca lagi ayat yang 19. Firman Tuhan berkata, karena Yosia engkau menyesal dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan rasa penyesalannya itu, kerendahan hatinya itu diekspresikan dalam tindakan apa? Karena engkau mengoyak pakaianmu dan menangis di hadapanku. Jadi sikap hati dan tindakan Yosia ini menunjukkan pertobatan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Nah saudara, maka pertanyaannya, kita berhenti sejenak buat kita. Kapan terakhir kali kita dengar firman Tuhan, lalu kita menyesal dan merendahkan diri? Kapan saudara? Kapan terakhir kali kita mendengarkan suara Tuhan, lalu kita menangis karena dosa-dosa kita? Saudara, mari kita akan bahas lebih lanjut. Ya, pertanyaannya adalah kok bisa? Kenapa Yosia bisa begitu merendahkan dirinya? Ya, ketika mendengarkan suara Tuhan. Saudara, ada 2 hal yang ingin saya bahas hari ini. Yang pertama, saudara, yang pertama adalah kunci kerendahan hati Yosia karena dia sadar
akan dahsyatnya murka Allah. Itu yang dia katakan di ayat yang ke-13. Sebab dahsyatlah murka Tuhan yang bernyala-nyala terhadap kita. Jadi saudara, ada rasa apa ketika berhadapan dengan murka Tuhan? Tentu ada rasa takut. Ya, dan rasa takut akan Tuhan itu mengandung aspek apa? Juga mengandung aspek takut akan hukuman Tuhan. Betul ya? Jadi Yosia takut kepada murka Allah karena Tuhan bisa bertindak sesuatu ketika dia murka. Nah, hal ini mengajarkan bahwa meskipun Israel itu adalah umat pilihan Tuhan, tidak berarti mereka selalu luput dari hukuman Allah. Dan ini yang harus kita pahami. Nah, sehingga aplikasinya buat kita adalah apa? Kita mesti ingat bahwa sebagai anak Tuhan, waktu kita berbuat dosa, ya, lalu kita meminta ampun kepada Tuhan, saudara, dosa kita diampuni. Tapi belum tentu kita luput dari hukuman Tuhan. Contohnya siapa? Saudara, dalam Perjanjian Lama ada dua tokoh yang saya angkat ya. Yang pertama contohnya adalah Musa. Saudara tahu cerita Musa kan? Ya. Jadi Musa ini saudara, menjelang akhir hidupnya, saudara apa? Dia melakukan sebuah dosa. Betul ya? Dosanya apa? Tidak menghormati Tuhan, dia marah kepada bangsa Israel yang memang tegar tengkuk. Tapi saudara, dia marah. Dan kemarahannya ini melanggar apa yang Tuhan perintahkan. Dan dia berdosa. Saudara, lalu apa yang Tuhan lakukan? Musa tidak diizinkan masuk ke tanah Kanaan. Saudara, apakah Musa tidak diampuni dosanya? Saya rasa nggak begitu. Tapi saudara bayangkan, sejak awal Musa dipanggil ya, membawa Israel keluar dari perbudakan, dari tanah Mesir dengan sebuah visi, dengan sebuah impian, bukan janji kosong. Dia akan membawa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Tapi dia sendiri karena dosanya tidak masuk. Yang masuk siapa? Yosua dan Kaleb. Ya, seluruh bangsa Israel habis generasi itu, termasuk Yosua sendiri. Ya. Saudara, yang kedua, siapa? Tokoh yang dihukum oleh Tuhan. Daud. Betul ya. Waktu Daud berzina dengan Batsyeba, dia akhirnya ditegur, dia mengaku bersalah dan Daud bertobat. Tapi apakah Daud luput dari hukuman? Tidak. Ya, anak yang dikandung Batsyeba mati dan seluruh keluarganya hancur berantakan. Nah, saudara, kenapa begitu? Ya, kenapa Tuhan tidak segan-segan menghukum orang-orang percaya? Meskipun mereka akhirnya mengaku bersalah dan mereka bertobat. Saudara, karena Allah menuntut kita untuk hidup kudus. Kesucian itu adalah kehendak Allah. Kekudusan hidup adalah tujuan engkau dan saya diselamatkan. Sudah ingat ya? Jadi saudara, kita itu ditebus oleh darah Kristus bukan sekedar cuma masuk surga nanti kalau kita mati. Tapi Tuhan ingin supaya kita hidup kudus. Sehingga Tuhan akan memakai segala cara supaya anak-anaknya itu hidup suci. Termasuk dengan hukuman. Tapi satu hal yang mesti kita sadari ya, bahwa hukuman Tuhan itu bukan bertujuan untuk menghancurkan anak-anaknya, melainkan sebagai bentuk disiplin. Dan bukankah disiplin itu adalah ekspresi dari kasih? Ya, tapi saudara, itu seharusnya membuat kita betul-betul takut akan Tuhan. Nah, saudara, ini yang selalu kami ajarkan ya. Ini saya datang dengan istri saya hari ini ya, Cisanti, Agustina ya. Saudara, kami selalu berusaha waktu mendisiplin anak kami ya. Kita marahin mereka, kita hukum mereka. Kita selalu bilang, papa mama ini hukum kamu ini kenapa? Karena kami sayang sama kamu.
Gitu ya, ini sesuatu hal yang susah diterima oleh anak-anak ya. Biasa anak-anak kalau dihukum nggak boleh ya main gadget ya berapa jam ya, di grounded ya berapa hari gitu kan. Atau nggak boleh makan permen ya, ini ya dihukum ya. Mereka akan menerimanya, papa mama nggak sayang ya. Kalau papa mama sayang, kenapa saya nggak boleh melakukan apa yang saya mau? Begitu kan? Tapi saudara, ini yang harus kita ajarkan. Hukuman tidak selalu berarti benci. Hukuman justru adalah ekspresi kasih. Ya, kita selalu bilang sama anak-anak, karena kamu anak kita, ya maka kita hukum. Ya coba anaknya orang lain melakukan nakal kayak kamu, kita diem aja, kita nggak peduli. Kenapa? Karena itu bukan anak saya. Ya maksudnya harusnya orang tuanya dong yang hukum, jangan saya begitu kan. Tapi karena saya mengasihi kamu, maka saya hukum kamu. Tapi saudara, pesannya adalah jangan remehkan kekudusan Allah. Kenapa Yosia bisa punya sikap hati yang menyesal, merendahkan diri dan bertobat seperti itu? Adalah karena dia sadar murka Tuhan, ya, ada kekudusan Tuhan, dan dia menghargai itu. Itu yang pertama, saudara. Ya. Yang kedua, apa kunci kerendahan hati dari Raja Yosia? Yang kedua adalah karena Yosia punya hati yang sensitif atau peka. Saudara, ayat 19 tadi mengatakan karena engkau menyesal. Nah, terjemahan lainnya ada mengatakan because of your heart was responsive. Atau dalam terjemahan bahasa Ibrani-nya juga bisa because your heart was tender. Hatinya itu soft, sensitive. Sehingga apa? Hati yang peka itu tidak perlu tunggu hukuman. Dia sudah peka, dia langsung bertobat. Begitu tahu dia salah, dia langsung kembali kepada Tuhan. Nah, ini yang dimiliki oleh Yosia. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya? Gimana caranya supaya kita ini bisa seperti Yosia punya hati yang tender atau sensitif atau peka? Saudara, saya rasa salah satunya adalah kita perlu melatih ya. Kita perlu melatih hati kita itu dengan mengakui dosa. Jadi sensitivitas itu harus dilatih. Ya, dengan cara apa? Mengakui dosa. Semakin lama dosa itu tidak diakui, semakin lama dosa itu disimpan, maka apa yang terjadi? Hati kita akan menjadi keras. Ya, hati kita, saya jadi grogi nih sama ini. Hati kita akan menjadi tidak sensitif. Ya, sehingga waktu hati kita itu tidak sensitif, kita ditegur pun tidak akan bisa. Ya, dan saya ingin mengajak kita ingat lagi kisah ini ya, Raja Daud dan Nabi Nathan. Ya. Nah, saudara, apa yang terjadi? Ya, bagaimana kemudian sampai Daud ini bisa bertobat? Ya, saudara tahu ceritanya ya, tapi saya ceritakan ulang. Suatu kali Nabi Nathan datang kepada Daud. Dosa Daud adalah karena dia berzina sama Batsheba. Ya. Kemudian Nathan datang menceritakan sebuah kisah. Ada dua orang ya di dalam sebuah kota. Satu orang itu orang yang kaya. Dan satu orang adalah orang yang miskin. Orang yang kaya ini punya banyak sekali kambing, lembu, dan domba di tempat dia. Ya, saudara, artinya bukan sekedar berternak. Zaman dulu kalau punya kambing, lembu, sapi, banyak domba itu artinya kaya raya. Ya, kalau sekarang kan punya banyak emas, punya banyak deposito, punya banyak aset, ya, punya banyak properti. Zaman dulu kayak gitu. Ya. Nah, saudara, sementara si miskin ini nggak punya apa-apa. Katanya selain punya satu domba betina ya yang masih kecil, dia beli waktu kecil dan dia pelihara. Dia pelihara seperti anaknya sendiri. Jadi artinya dia sayang sama si domba ini. Ya, makan dari makanannya, ya minum dari cawannya, tidur di pangkuannya. Wah, ini sudah kayak anak sendiri. Ya, sampai satu ketika si kaya ini ngapain? Kedatangan seorang tamu, dan si kaya ini tentu ingin menjamu tamu ini, ya. Lalu dia lihat, ya, kambing, domba, lembu yang sangat banyak itu.
aduh sayang banget nih kalau diambil satu. Tiba-tiba dia kepikiran, kan ada satu orang miskin itu, ya punya satu ekor domba betina. Mending punya dia gua masak. Gila nggak ya? Dia datang ke rumah orang miskin itu, ya kita nggak tahu mungkin dia lagi pergi, dia ambil satu-satunya domba yang dia sayang dia punya, dia sembelih, dia masak buat si tamunya itu. Teman-teman ya saudara, kalau kita dengar cerita ini nih, kalau Daud nih dengar cerita ini, kira-kira harusnya dia ngerti nggak itu maksudnya siapa? Kira-kira harusnya ngerti kalau saya ya. Iya dong, kalau kayak saya nih korupsi misalnya nih gede banget gitu ya, miliaran. Lalu ada orang bilang, ini ada satu ya orang ya yang di jauh nun di sana ya, dia punya banyak sekali harta tapi dia ambil harta lebih banyak. Kan pasti saya ngerasa dong, lo ngomongin gua maksudnya gitu kan. Pasti kan apalagi tujuannya. Harusnya peka enggak? Harusnya peka. Apalagi siapa Daud? Daud tuh bukan orang yang gak peka saudara, dia adalah udah ganteng. Ya, jago perang, dia penyair. Ya, mana ada orang yang nggak peka bisa menulis puisi ya, saya nggak tahu ya. Ya, penggubah pujian, penggubah banyak lagu. Biasanya kan orang kayak gitu kan melo gitu kan. Biasanya orangnya perenung, perasa, pasti peka dia. Karena ceritain kayak gini sama si Nabi Nathan, harusnya tahu dong, itu gue deh. Tapi apa reaksinya? Nggak kayak gitu dong. Langsung berdiri. Demi Tuhan yang hidup, orang kaya itu harus dihukum mati. Wah, ya, rasa keadilannya itu ternyata masih punya. Ya, dia peka melihat dosa orang lain. Dia bahkan tetap mengerti hukum Taurat. Kenapa? Karena dia bilang dan dombanya itu harus diganti 4 kali lipat. Itu hukum Taurat. Teman-teman ingat ya waktu Zakheus dia datang, Tuhan Yesus datang, lalu Zakheus bertobat, dia bilang apa? Pada hari ini juga semua yang kurugikan akan aku ganti 4 kali lipat. Itu hukum Taurat. Jadi kalau saudara nyuri nih, gak boleh balikin sama 4 kali lipat kalau hukum Taurat. Jadi Daud ini langsung dia peka, dia ngerti sesuai hukum Musa. Ya, sampai-sampai Nathan harus berkata apa? Engkaulah orang itu. Engkau, kamu orang yang dimaksud. Jadi ini contoh orang yang hatinya sudah keras. Peka dengan kejahatan orang lain, rasa ketidakadilannya itu bekerja. Waktu lihat orang lain, tapi hatinya tumpul dengan dosanya sendiri. Kenapa bisa gitu? Aneh ya. Kok bisa Daud kayak begitu? Saya duga, karena memang Daud sudah menyimpan dosa itu sedemikian lama. Sehingga hatinya makin lama makin keras. Maka cara melatih kepekaan hati adalah akui dosa lebih sering. Itulah sebabnya penting untuk mengaku dosa setiap hari. A way of life. Sampai di sini mungkin ada yang tanya, ya bukankah yang penting itu bertobat, ya percaya Tuhan Yesus, ya apakah kalau kemudian kita nggak bertobat setiap hari lalu keselamatan kita hilang? Nah kita mesti mengerti konsep pertobatan. Waktu kita percaya pertama kali kepada Tuhan Yesus, ya maka itu adalah jenis pertobatan yang major, yaitu conversion namanya. Kita meninggalkan kehidupan lama, kita menemukan Kristus, kita mengakui semua dosa kita, dan kita percaya kepada Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Tapi dibutuhkan yang kedua adalah jenis pertobatan yang lain, yang namanya ya repentance as a way of life. Ya, pertobatan setiap hari. Buat apa? Bukan lagi supaya kita nggak hilang keselamatan, bukan. Tapi untuk menjaga relasi dengan Tuhan. Ya sama seperti relasi dengan orang yang dekat dengan kita. Ya misalnya kita dengan orang tua kah atau dengan pasangan ya. Waktu kita melakukan kesalahan sama orang yang kita kasih dan mengasihi kita, tidak berarti kita putus hubungan. Betul ya?
Setiap kali kita berbuat salah sama orang tua, putus hubungan, kamu bukan anak saya. Enggak dong. Ya, atau dengan pasangan, setiap kali saya berbuat salah, cerai kita ya. Enggak dong. Ya, tapi kenapa? Apa yang terjadi? Sudah tentu relasi kita itu bermasalah. Dan waktu tidak ada rekonsiliasi, hubungan kita itu akan menjadi semakin dingin. Coba yang saya tanya di sini ya, yang udah menikah ya atau yang udah pacaran ya. Kamu ketemu sama pasangan itu nyakitin hati kamu. Tapi dia nggak sadar. Ada nggak pengalaman gitu ya? Saya nggak tahu. Dia nggak peka tuh. Wah, sebel banget sama kayak gitu. Tapi dia diam aja. Terus dia merasa nggak ada apa-apa. Hey honey, kenapa? What's wrong? Nggak ada apa-apa kan? Baik-baik aja kan? Nah, baik-baik. Ngomong baik-baiknya, baik-baik. Oh ya udah dong, baik-baik aman. Punya pengalaman kayak gitu nggak? Udah baik-baiknya seketus-ketusnya kita bikin gitu kan. Dia tetap, oh saya pikir kamu ada masalah. Sebel nggak? Sebel banget. Terus gimana? Bermasalah dong. Sampai rekonsiliasi terjadi, hubungan itu rusak. Demikian juga halnya relasi kita dengan Tuhan. Makin relasi itu dingin, hati kita menjadi tidak sensitif. Maka penting untuk mengakui dosa dan bertobat lebih sering. Pertobatan itu harusnya menjadi cara hidup kita sebagai anak Tuhan. Saudara, berapa banyak di antara kita yang pernah ikut metode evangelism explosion? Metode EE. Ada banyak konjohan ya. Ada nggak yang lain-lain? Tahu nggak metode EE? Tahu nggak? Nggak tahu ya. Ya pokoknya ya ada salah satu ilustrasi nih. Ya katanya untuk kalau kita membela iman dengan orang-orang yang merasa diri baik. Ya, lalu kasih contoh. Ambil satu orang yang baik banget di dunia katanya ya. Berdosa sehari berapa kali? 3 lah. 3 dikit banyak kalau dosa sehari 3. Banyak sedikit? Ayo jawab. Sedikit dong ya. Nah sehari 3. Sebulan berapa? Kali 30, 90. Ya. Oke. Kali 12, berarti setahun dosa itu berapa? Dosa orang itu? Wah, mikir kan 90 kali 12 berapa ya? Susah banget itu ya. Ya anggaplah 1000, kita quoting kan. Wah dosanya lebih sedikit nih, kadang-kadang 2, kadang-kadang 1, kadang-kadang 3 ya. 1000 setahun. Jadi kalau orang ini hidup 70 tahun, berapa dosanya? 70.000, itu banyak atau sedikit? Banyak dong. Ya, jadi bahkan orang super baik sekalipun, dosanya begitu banyak. Mana mungkin dia bisa masuk surga. Itu satu ilustrasi dari metode EE ya. Nah sekarang saudara setuju kan dosa 3 itu sangat baik ya. Itu orang hebat banget. Sekarang saya tanya sama kamu. Coba sebutin 3 dosa yang saudara lakukan kemarin. Gak usah sebutin, ingat ya. Ingat gak 3 dosa yang kamu lakukan kemarin? Banyak orang kesulitan loh, 3 dosa aja. Apa ya dosa gua kemarin ya? Berarti apa? Berarti kita lebih baik dari orang super baik itu, bukan? Sebenarnya ini apa masalahnya? Saudara, ada orang berdosa itu ya, ada orang berdoa itu, kau pimpin di gereja ya, Tuhan ampunilah segala dosa kami. Dari dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Langsung blast off. Atau yang ampuni segala dosa kami yang disengaja ataupun yang tidak. Semua dong. Sekarang saya pengen tanya itu orang-orang ya, apa dosa yang disengaja, apa dosa yang tidak? Ngerti nggak poinnya di sini ya? Sebenarnya kenapa? Apa yang terjadi? Kita itu jarang sekali mungkin mengakui dosa. Sehingga sebetulnya relasi kita itu dengan Tuhan tidak baik-baik saja. Tuhan itu ya seperti tadi, pasangannya banyak sekali kesalahan, tapi pura-pura nggak ada apa-apa. Tuhan kasihi kami, Tuhan tahu minta berkati kami. Ya, lu tahu nggak dosa lu apa gitu ya? Apa sih Tuhan dosa kami? Tuhan bahkan kita sebutin 3 aja sehari belum tentu kita bisa. Nah, sudah hati-hati kalau sampai kita terjebak ke dalam seperti ini. Ya. Nah mungkin ada yang keberatan kalau kita sering mengaku dosa, bukankah itu jadi stres?
Ya setiap hari ngaku dosa, ingetin dosanya apa aja. Itu jadi orang Kristen stres kok gitu ya. Hidup kita kok jadi gloomy dong. Saudara, sebaliknya, justru kebiasaan seperti ini itu penting untuk kesehatan rohani kita. Penting untuk kesehatan rohani. Nah, saya kasih cerita waktu saya punya anak masih kecil ya, anak kami yang pertama. Itu anak, nggak usah sebut namanya lah, nanti dia malu lagi ya. Nah, ini waktu anak yang pertama itu berapa bulan ya? Berapa bulan ya? Ya mungkin 4 bulan kali ya, 3-4 bulan. Ya kalau yang punya anak kan tahu ya, dia kalau BAB tuh, wah ini saya agak menggelikan, menjijikan, tapi harap saudara sabar ya. Ya kalau bayi itu BAB tuh ya, gitu kan ya. Saya selalu komplain, lu tuh urusin dong, gantian dong gitu ya. Ya udah deh ya, family man kan mesti bantuin ya. Tapi sebisa mungkin sih kalau ada alasan gue nggak mau gitu ya. Kamu aja deh yang urusin ya. Karena ya bau lah, jorok lah, nggak mau saya urusin BAB anak saya itu ya. Nah sampai kemudian usia 3, biasa kan kalau karena dia full ASI itu bisa 2 hari sekali ya. Ya, saya nanya lagi kemarin karena saya lupa ya, kadang-kadang 3 hari sekali ya. Jadi kalau hari ini dia nggak BAB, aduh lega rasanya gitu ya. Kita lucu-lucunya aja, jangan nggak mau ngurusin kotorannya kan. Sampai satu ketika 3 hari dia nggak keluar BAB. Hari keempat, seneng dong, bebas tugas kita. Hari keempat nggak lagi BAB. Ya. Hari kelima nggak BAB. Nah, apa yang terjadi? Tadinya senang, sekarang gelisah. Kok nggak BAB? Ya, tekan-tekan perutnya udah keras nih gitu ya. Ayo keluar dong, ya keluar dong. Kok nggak keluar sih? Hari ke-6 nggak BAB. Wah, kita udah mulai panik nih. Ya panik, akhirnya hari ke-8 kalau nggak salah ya, kita bawa ke dokter. Dokter anak, ya tolong ini kenapa dia nggak pup nih udah 8 hari dokter. Nggak pernah kejadian kayak begini. Ya, lalu dokternya dengan santai berkata, oh tapi full ASI kan, full ASI. Oh gitu tunggu sampai 14 hari, pasti BAB. 14 hari dok, iya. Ya, oke lah, saya kan nggak punya iman sebesar itu, tapi ya kita harus percaya, kita pulang. Hari ke-9 nggak BAB. Hari ke-10 nggak BAB, waduh. Itu mempengaruhi doa kami nih, tiba-tiba doa kami Tuhan tolong gitu ya. Supaya ini BAB nih besok nih. Ya. Sampai hari ke-11 saya dapat telepon sukacita ya. Pak, BAB, waduh gede banyak gitu, sekali banyak. Wah senang banget ya. Nah, jadi saudara, apa yang terjadi? Itu sesuatu yang menyenangkan. Walaupun jorok dan bau, tapi itu penting. Tangkap ya. Jadi mau nggak punya anak? Ya, nggak ngurusin kotorannya. Nggak BAB sebulan, mau nggak? Wah itu sakit gitu ya. Itu hampir sekarat. Nah saudara, buang kotoran itu penting untuk kesehatan. Walaupun itu bukan sesuatu yang indah. Demikian juga dalam hal rohani. Mengaku dosa, bertobat itu tidak menyenangkan. Kita diperhadapkan dengan sisi gelap dan betapa lemah dan bobroknya kita. Ya ternyata kita ini tidak sekuat yang kita duga, bahkan kita lebih buruk daripada yang berani kita akui. Tapi pertobatan setiap hari itu sangat penting bagi kesehatan rohani kita. Kasih kepada Tuhan itu dikobarkan kembali. Sebaliknya, makin jarang engkau dan saya bertobat, kasih kita semakin dingin. Kerohanian kita semakin kering. Dan kita akan merasa jauh dari Tuhan. Oleh karena itu, kalau kita masih diberi kesempatan ya untuk mendengar suara Tuhan. Dan kalau Tuhan menunjukkan kepada kita ya dosa-dosa kita, hal-hal yang tidak Dia perkenan, cepat-cepat akui dan segera bertobat. Saudara, pada masa abad 17 ya sebagai penutup dari renungan kita ya ada sekelompok orang yang disebut sebagai kaum Puritan di Inggris dan Amerika. Ya, mereka berusaha untuk menghidupi iman mereka dengan sungguh-sungguh. Dan salah satu praktek spiritualitasnya adalah dengan apa? Dengan mengakui dosa
sebelum menutup hari. Jadi saudara dikatakan setiap malam, ya mereka akan ingat lagi hal-hal apa yang mereka rasa Tuhan gak suka. Mereka ingat lagi dari pagi. Dan mungkin ada orang-orang yang kita benci. Ada nggak saudara ya? Nggak benci banget sih, pengen sampai nonjok nggak pengen sih. Tapi orang-orang yang kita nggak suka aja gitu. Orang-orang yang kita nggak berharap dia itu sejahtera gitu. Saudara, adakah kebencian itu dalam diri kita? Adakah kesombongan dalam diri kita? Ya, kalau saya juga ya, kalau istri saya tahu ya, saya tuh termasuk yang kelihatan ugal-ugalan kalau di jalan raya gitu ya. Wah nggak sabar, langsung klakson keluar gitu ya. Wah ngebut-ngebut mepet, waduh ya, sampai pulang. Pak lu ngapain sih, orang kalau tahu ini lu pendeta malu-maluin banget gitu ya. Ya jangan sampai saya nyerempet mobil jemaat gitu kan. Tapi bisa begitu. Ya, setelah apa lagi dosa-dosa yang kita punya sepanjang hari. Semalam hari itu, akui dosa-dosa kita. Ya, itu yang menjadi praktek mereka. Jadi saudara kalau ditanya apa yang kurang dari orang Kristen masa kini, saya rasa salah satunya orang Kristen itu kurang berduka cita atas dosa. Orang Kristen kurang menangisi dosa-dosanya. Dan saudara bagaimana dengan engkau dan saya? Kapan terakhir kali saudara kita menyesali dosa, menangisinya, dan kita kembali kepada Tuhan? Ingat bahwa orang yang kudus di hadapan Allah bukan orang yang tidak pernah berdosa, tapi orang yang semakin peka akan dosa yang dilakukannya dan segera mengambil langkah pertobatan. Mari minta Tuhan berikan kita hati yang lembut dan hati yang sensitif. Mari kita masuk dalam doa. Sebelum kita menenangkan diri sejenak di hadapan Tuhan. Saudara, kalau saya boleh tanyakan sebuah pertanyaan. Bagaimana hubunganmu dengan Tuhan hari ini? Kalau hubungan kita dengan Tuhan tidak sedang baik-baik saja. Jangan-jangan ada dosa-dosa yang kita simpan, yang tidak kita akui di hadapan Tuhan. Mungkin ada dosa-dosa yang kita tahu itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kita tidak mau lepaskan. Lalu kita berusaha untuk meyakinkan diri. Toh Tuhan Maha Pemurah. Toh Tuhan pasti mengampuni. Tuhan tidak akan menghukum saya. Semua orang juga ada dosanya. Besar atau kecil. Sehingga kita tidak mau melepaskan itu. Kita pegang erat-erat. Sambil percaya Tuhan itu akan terus beranugerah dan Tuhan gak apa-apa. Tuhan akan tutup mata dengan dosa kita. Atau saking lamanya kita tidak mengakui dosa. Hati kita itu dingin. Kita bahkan tidak tahu lagi dosa apa yang harus kita akui. Dan merasa bahwa semua yang kita lakukan ini normal dan baik-baik saja. Mari hari ini kita akui semua di hadapan Tuhan. Tuhan sangat rindu kita hidup kudus. Dan Tuhan sangat rindu kita punya relasi yang indah, yang sehat dengan Dia. Atau kalau di antara kita mungkin ada berpikir saya pernah mengakui dosa, tapi saya nggak sanggup untuk meninggalkan dosa itu. Saya sudah pernah coba, tapi saya gagal. Dan saya gagal lagi. Dan seakan ada bisikan dalam hati saya. Buat apa kamu berdoa lagi?
Buat apa kamu menangis lagi? Itu tangisan buaya. Toh kamu gak berubah juga. Sudahlah. Gak usah nyampein Tuhan. Percayalah bahwa anugerah Tuhan juga ingin menjangkau kita semua. Minta kekuatan daripada Tuhan untuk lepas dari dosa-dosa tertentu. Tuhan menginginkan kita hidup kudus, masakan Tuhan tidak memberikan kemampuan dan kuasanya untuk hal itu. Tuhan, kami datang kepadamu hari ini dengan segala keberadaan diri kami. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh mengajar kami lagi hari ini. Dan Tuhan, kami memohon kembali supaya Engkau membawa kami semakin dekat kepadamu. Tuhan, kalau ada dosa-dosa yang kami anggap remeh, kejahatan-kejahatan yang kami anggap itu biasa saja, dan ternyata itu menumpulkan hati nurani kami, Tuhan, kami mohon, Tuhan singkapkan itu kepada kami. Tuhan, kami sungguh rindu bahwa tidak ada dosa yang menghalangi kami dengan Engkau ya Tuhan. Kami ingin terus mendekat kepadamu. Kami ingin mengerti rencana hidup yang Tuhan berikan buat kami. Kami ingin melakukan apa yang Tuhan ingin kami lakukan. Tapi kalau seringkali itu ditutupi oleh dosa-dosa yang tidak kami akui, Tuhan, bongkarlah itu. Dan kami rindu kami tetap bisa merasakan kasih Tuhan. Kalau ada yang kami yang merasa sudah lama kami tidak mau mengakuinya, karena toh kami jatuh lagi Tuhan. Tolong kami. Tolong kami untuk tidak bersandar kepada kekuatan kami. Biarlah tangan kami terangkat kepada Engkau. Dan Tuhan turun tangan memberikan kami kekuatan. Berkatilah setiap anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan. Supaya jangan di antara kami seorang pun yang terlewat dari berkat Tuhan, dari pengampunan itu. Pengampunan yang tidak bisa ditemukan dimanapun juga di dunia ini. Tuhan tolong supaya kami boleh menghargainya, kami boleh mendapatkannya. Dan kami boleh mensyukurinya. Dan kami boleh hidup untuk Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.